Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Harpevi Fernanda, pada mata kuliah Audit Sistem Informasi atau Teknologi Informasi. Pada sesi ini, kita akan melanjutkan dari materi yang sebelumnya, di mana kita membahas itu adalah akuntansi atau modul akuntansi dalam software ERP. Dan di sini kita akan bahas apa sih sebenarnya sistem ERP itu. Jadi pada saat ini itu sebagian besar organisasi seperti yang kita bahas kemarin itu mulai dari organisasi yang levelnya itu menengah sampai level tinggi itu sudah mulai dalam mengimplementasikan ERP. Mereka sudah mulai untuk merancang, memprogram sistem informasi khusus ya secara in-house gitu ya, atau yang dibangun sendiri. Itu udah banyak gitu. Dan di sini itu menghasilkan berbagai sistem yang sifatnya itu adalah standalone yang dirancang untuk kebutuhan pengguna. Ya meskipun untuk sistem itu ditangani secara efisien dengan tugas yang ditentukan, mereka tidak memberikan support support keputusan strategis di tingkat perusahaan atau di level perusahaannya, ya karena di situ itu tidak memiliki integrasi yang diperlukan untuk mentransfer informasi lintas batas organisasi. Jadi biasanya memang aplikasi-aplikasi yang ada itu hanya bersifatnya standalone, hanya berdiri sendiri atau yang sifatnya mandiri. Itu ada kalau istilahnya sistem yang terkotak-kotak gitu. Jadi terbagi-bagi jadi sistem sales satu, sistem purchasing satu, akuntansi satu, dan lainnya juga berdiri sendiri. Sekarang itu trennya dalam sistem informasi adalah menuju kepada penerapan sistem yang terintegrasi, yang terhubung satu sama lain, yang berorientasi pada perusahaan. Dan ini itu bukan paket khusus kalau untuk ERP yang dirancang untuk organisasi tertentu, dan sebaiknya itu mereka mengerjakan sistem yang terhubung satu sama lain. Namun di sini itu kebanyakan sistem itu sistem yang umum digabungkan dalam praktek bisnisnya. Itu dalam best practice ya. Dalam best practice bisnis, dan di situ organisasi itu mencampur dan mencocokkan komponen-komponen perangkat lunak yang telah dikodekan atau disusun untuk programnya untuk merakit sistem sumber daya perusahaan atau yang kita kenal dengan Enterprise Resource Planning atau ERP. Yang dimana di situ itu yang paling memenuhi persyaratan bisnis mereka itu berarti bahwa suatu organisasi mungkin perlu untuk mengubah cara melakukan bisnis untuk mengambil keuntungan penuh dari ERP. Nah, itu untuk yang kita bahas kemarin, itu bagaimana sejarah ERP ya, kita bahas secara singkat. Dan di sini kita akan bahas beberapa tujuan utama, itu adalah apa aja sih fitur-fitur dari sistem ERP yang umum. Di sini kita akan bandingkan fungsi dan teknis dalam penyimpanan flat file atau yang berbasis database tradisional ya, dalam ERP. Itu nanti akan kita bahas di sini. Kita misalkan yang pertama kita lihat untuk traditional information system, di mana untuk traditional information system ini itu kita bisa yang biasanya yang sering kita temui adalah di sini menggunakan arsitektur base data yang tertutup atau closed database arsitektur. Nah, dan ini itu sama itu atau mirip dengan konsep dengan model base data flat file. Nah, dimana untuk sini ada data ini itu tetap menjadi milik dari aplikasi.
Jadi data yang kita olah atau yang kita gunakan, yang kita simpan dalam aplikasi itu akan disimpan di dalam aplikasinya. Jadi data itu milik aplikasi yang menggunakan tadi, atau yang mengoperasikan, atau yang tempat menginput gitu. Dan dalam basis data itu baiknya distinct, kemudian separate, atau terpisah, kemudian atau independen. Untuk basis datanya itu ada menghasilkan redundansi yang data yang cukup tinggi gitu. Jadi memiliki untuk hal yang database yang distinct, terpisah, ini distinct, separate, independent, itu tingkat redundansinya itu tinggi. Dan kemudian juga dari purpose based order di situ. Dan itu menghasilkan informasi yang berulang-ulang. Di sini itu kenapa informasi yang berulang-ulang? Di saat kita entry data itu, kalau seandainya di bagian sales kita mengentry data, kemudian di contohnya yang kita entry ada data customer, dan kemudian di saat kita membuat invoice, kemudian di situ kita juga menginput data customer tadi, itu udah 2 kali entry. Nanti di logistik itu entry lagi, dan itu kita tentunya akan sering atau menghasilkan informasi yang berulang-ulang gitu. Dan di sini itu tentunya itu ada delay, kemudian loss order, data error itu mungkin aja terjadi. Dan juga status pesanan mungkin tidak akan diketahui di situ. Gitu. Jadi kita nggak jelas, maksudnya ini nggak diketahui atau nggak dikenali until ini. Kenapa? Karena di saat bagian logistik mengirim barang, apakah informasi itu bahkan disampaikan ke bagian sales atau di bagian accounting? Belum tentu. Mungkin diberikan, tapi itu dalam periode, contohnya sekali sehari di penutupan close bukunya atau di close kerjaannya dalam sehari tertentu. Itu diserahkan, itu mungkin, tapi nggak secara real time. Jadi status pesanan itu mungkin kita nggak tahu. Jadi si customer nanyain kan tadi untuk interaksinya kan dengan bagian sales ya. Dan customer nanyain, untuk transaksi saya udah sampai mana? Baru tadi diberikan kepada bagian accounting gitu. Atau di bagian logistik gitu. Tapi yang sales itu hanya tahu pada proses dia terakhir mengajukan kemana. Tapi secara pengerjaannya secara penuh itu nggak tahu. Jadi mungkin aja nanti status ini kita nggak akan tahu sampai mana gitu. Nah, di gambar ini ya kita ilustrasikan itu adalah sebuah perusahaan manufaktur yang menggunakan closed database sector. Nah, dan di sini kita bisa lihat ketika pelanggan itu melakukan pemesanan, itu pesanan itu itu gimana? Pesanan memulai perjalanan itu di berbasis kertas atau paper base di lingkungan perusahaan tersebut. Itu dimana ini dimasukkan untuk datanya itu dimasukkan dan dicatat di dalam sistem beberapa departemen yang berbeda. Dan tugas-tugas yang berlebihan itu atau pekerjaan ini ya tentunya akan berlebihan atau mubazir yang menyebabkan itu ada penundaan, kehilangan pesanan gitu bahas tadi ya. Itu serta mempromosikan kesalahan entry pada data. Nah, selama transit melalui beberapa sistem, itu status pesanan mungkin tidak akan diketahui kapan. Gitu. Ini seperti contoh itu dalam menanggapi permintaan pelanggan tadi, ya departemen pemasaran atau sales itu mungkin tidak akan dapat melihat ke dalam database produksi untuk menentukan apakah pesanan telah dibuat atau dikirim. Sebagai gantinya pelanggan yang frustasi disuruh memanggil manufaktur. Gitu. Jadi orang manufaktur itu disuruh nanya. Maksudnya customer itu disuruh nanya langsung ke bagian manufaktur sejauh mana barangnya tadi. Gitu. Demikian pula pengadaan bahan baku dari pemasok supaya itu tidak dapat mengetahui pesanan pelanggannya itu sampai mereka mencapai tahap manufaktur tersebut.
Dan hal itu tentunya akan mengakibatkan penundaan karena manufaktur menunggu kedatangan bahan yang dibutuhkan dalam investasi yang berlebihan tersebut, dalam persediaan untuk menghindari kehabisan stok. Dan kurangnya komunikasi yang efektif antara sistem dengan model tradisional yang seringkali merupakan konsekuensi dari proses desain sistem yang terfragmentasi. Setiap sistem cenderung itu dirancang sebagai solusi untuk masalah operasional tertentu dan bukan sebagai bagian dari strategi keseluruhannya. Dan selain itu, karena sistem yang dirancang secara in-house itu secara independen dan sering waktu ya, mereka itu dibangun pada platform teknologi yang berbeda dan tidak kompatibel. Dan oleh karena itu ya, prosedur dan program khusus perlu kita buat sehingga sistem mainframe lama yang kita gunakan dalam flat file itu dapat dikomunikasikan dengan sistem yang terdistribusi yang lebih baru yang digunakan database yang secara relasional. Dan perangkat lunak khusus itu yang diperlukan untuk ini memungkinkan sistem komersial dari vendor itu yang berbeda untuk berkomunikasi satu sama lain, serta dengan sistem khusus yang dikembangkan dari in-house tadi. Nah, meskipun komunikasi antara sistem yang campur aduk tadi itu dimungkinkan ini akan sangat terfragmentasi dan tidak kondusif untuk operasi yang efisien. Dan sistem ERP tentunya mendukung aliran informasi yang lancar dan mulus di seluruh organisasi dengan menyediakan lingkungan standar untuk proses bisnis perusahaan dan database operasional umum yang mendukung komunikasi. Nah, lalu apa itu ERP? ERP ini itu adalah sebuah software yang memberikan aliran informasi yang lancar dan mulus ke seluruh organisasi. Dan standar dan lingkungan yang maksudnya di sini adalah lingkungan yang terstandarisasi dengan database bersama atau yang shared database dan aplikasi yang terintegrasi untuk mendukung komunikasi antar sebuah platform atau teknologi yang ada. Dan data tetap di sini adalah data tetap independen dari aplikasi yang spesifik apapun. Namun pembagian data itu yang luas itu ini terjadi melalui tampilan ini, atau application sensitive view itu yang menyajikan data untuk memenuhi kebutuhan dari penggunanya. Jadi intinya di sini adalah sistem yang memiliki lingkungan yang terstandarisasi dengan database secara bersama-sama, maksudnya dengan menggunakan share database dan mendukung komunikasi, data tetap independen, memiliki aplikasi yang spesifik. Gitu. Dan gambaran umum itu untuk ERP itu bisa kita lihat pada gambar ini, dari mana ini data dalam database operasional ini dimodelkan secara terstruktur. Itu disimpan sesuai dengan atribut internal datanya. Dan ini juga untuk sistem itu tetap independen dari aplikasi yang spesifik. Ini specific application. Jadi, dan pembagian data yang luas di antara pengguna itu terjadi melalui tampilan aplikasi yang sensitif gitu. Yang menyajikan data dengan cara yang memenuhi semua kebutuhan pengguna. Jadi itu tujuannya. Jadi di sini aplikasi itu maksudnya aplikasi tetap memiliki atribut-atribut yang spesifiknya, tetap independen, namun itu dapat diakses dari semua
pengguna yang membutuhkan informasi tersebut. Jadi ini akan saling terintegrasi satu sama lain. Nah, untuk aplikasi inti, yaitu secara operasional, itu ada di mana core aplikasi operasionalnya itu mendukung kegiatan day to day dari aktivitas bisnis. Di mana di situ ada penjualan dan distribusi, perencanaan bisnis, kemudian software control atau kontrol lantai toko ya, untuk kontrol tokonya, dan kemudian juga logistik. Ini disebut dengan transaksi processing, online transaksi processing atau OLTP. Dan berikutnya itu ada online analytic processing atau OLAP. Ini adalah alat pendukung keputusan yang memasok informasi secara real time. Dan dukungan pada keputusan ini, decision support, kemudian modeling, kemudian pencarian informasi, information retrieval, kemudian ad hoc reporting atau analisisnya, dan juga what if analysis. Itu yang di OLAP. Dan data warehouse itu adalah basis data yang dibangun untuk pencarian secara cepat, quick searching, kemudian retrieval, ad hoc query, dan juga kemudahan dalam penggunaan. Nah, itu core application operasional yang mendukung day-to-day business activity. Nah, dalam konfigurasi sistem ERP itu dibagi dalam beberapa model. Itu sebagian besar ini didasarkan pada model client server kalau untuk ERP. Pertama ada typical two-tier model, di mana ini server itu menangani tugas-tugas aplikasi yang berbasis data, dan juga digunakan dalam aplikasi LAN, ini di mana permintaan server itu terbatas pada populasi yang kecil pada pengguna. Dan kemudian untuk three-tier model itu adalah fungsi-fungsi berbasis database dan aplikasi yang dipisahkan. Ini secara khusus itu adalah sistem yang besar yang menggunakan WAN. Dan client pada awalnya ini menjalin komunikasi, kliennya itu menjalin komunikasi dengan server aplikasi yang memulai koneksi kedua basis data yang ada, gitu. Jadi ini adalah konfigurasi dari sistem ERP. Jadi bisa ada yang 2 layer atau 3 layer. Dalam model typical 2 layer ini, itu server ini menangani tugas aplikasi dan basis data, dan komputer klien itu akan bertanggung jawab untuk menyajikan data kepada usernya dan meneruskan input dari user kembali ke server. Dan beberapa vendor dalam ERP ini menggunakan pendekatan ini untuk dalam aplikasi jaringan area lokalnya atau LAN, local area network, yang permintaannya terbatas pada populasi penggunaannya relatif kecil. Dan ilustrasinya itu kita lihat pada gambar ini. Ya, di mana ini ada database, aplikasi, kemudian ada server, dan ada user presentation layer. Nah, itu adalah lapisan pertama, ada user presentation layer, kemudian di lapisan kedua adalah application and database layer. Sedangkan untuk yang model dari 3 layer, 3-tier model ini, itu fungsi basis data dan aplikasi ini dipisah dalam model 3 level arsitektur. Dan tipikal pada ini, itu tipikal pada sistem ERP yang besar. Ini menggunakan jaringan WAN, Wide Area Network, untuk konektivitasnya di antara para user. Dan permintaan dari klien
untuk memuaskan kebutuhan dari 2 atau lebih koneksi jaringan. Awalnya itu adalah klien itu menjalani hubungan atau komunikasi dengan server aplikasi. Dan server aplikasi ini kemudian itu memulai koneksi kedua ke server database. Itu yang kita bisa lihat di gambar ini. Ini ada 3 layer ya. Dimana itu yang pertama itu adalah user, kemudian layer kedua adalah aplikasi, dan layer ketiga adalah database-nya. Nah, yang materi yang terakhir kita lihat dari implementasi untuk internal control dan auditing pada masalah yang terkait dengan peran ERP. Yang pertama itu ada penciptaan peranan yang tidak perlu. Nah, sebuah kebijakan yaitu diperlukan untuk mencegah pembuatan peran baru atau role baru yang tidak perlu atau yang tidak diperlukan oleh perusahaan. Untuk memastikan penetapan role itu sementara itu dihapus ketika alasan mereka itu berakhir. Dan berikutnya ada aturan akses terendah atau role of least access. Dan hak akses itu harus diberikan hanya berdasarkan kebutuhan untuk mengetahui. Tetapi pengguna itu cenderung mengakumulasi izin yang tidak dibutuhkan seiring waktu. Dan ketiga itu ada monitor role creation dan permission granting atau monitor pembuatan peran dan pemberian izin di sini. Dalam tata kelola itu atau peran governance itu memungkinkan manajemen atau manajer untuk melihat dan memverifikasi role pada saat ini dan secara historisnya. Nah, sekian penjelasan untuk materi hari ini itu di tema Enterprise Resource Planning. Nah, jadi jika seandainya ada pertanyaan atau masukan itu silakan ditulis di kolom komentar untuk kita diskusikan pada materi selanjutnya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.